Lagi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Kalau boleh tahu, Anda lebih memilih membeli kebutuhan pokok terlebih dahulu atau menabung untuk membeli kebutuhan besar? Kalau dari saya sih, saya lebih mendahulukan memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, baru nanti sisanya akan saya tabung untuk keperluan mungkin membeli skincare atau apa itu. Jadi saya lebih mendahulukan kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada menabung. Berdasarkan pengamatan di lingkungan saya, masyarakat biasanya memilih membeli kebutuhan pokok terlebih dahulu sebelum menabung. Apa alasan mereka memilih opsi tersebut? Karena kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan lauk adalah kebutuhan mendesak untuk harian. Mereka merasa menabung bisa dilakukan bila ada sisa uang, sedangkan kebutuhan makan tidak bisa ditunda. Bagaimana keputusan ini mencerminkan kelangkaan di prioritas? Ini menunjukkan bahwa pendapatan terbatas sedangkan kebutuhan banyak, maka masyarakat harus menentukan prioritas kebutuhan pokok dipilih lebih dahulu dibanding kebutuhan lain. Apakah keputusan tersebut lebih sesuai dengan ekonomi klasik atau modern? Jelaskan. Lebih dekat dengan ekonomi klasik, karena keputusan diambil berdasarkan asas rasional, mengutamakan kebutuhan paling penting dengan sumber daya terbatas. Sebutkan kendala yang Anda alami saat berjualan. Modal terbatas, kenaikan harga, tenaga kerja yang minim. Berdasarkan survei yang saya lakukan di lapangan kepada pedagang kecil seperti toko kelontong, 3 masalah pokok ekonomi yang mereka hadapi. Yang pertama, ada modal terbatas. Yang kedua, kenaikan harga dari distributor. Yang ketiga, tenaga kerja minim. Bagaimana mereka mengatasinya? Membeli barang secara bertahap sesuai kemampuan modal, mengambil barang dari distributor yang lebih murah meskipun jaraknya lebih jauh, menyesuaikan jam buka agar tetap bisa melayani walau dikelola 1 orang, memberikan opsi utang harian kepada pelanggan, tetap agar perputaran toko tetap berjalan. Di sini saya survei langsung ke Pasar Pahing. Saya membeli cabai rawit. Harga cabai rawit per kilo di Pasar Pahing sekitar 48.000 per kilo. Berdasarkan survei yang saya lakukan di pasar tradisional, saya mengamati harga cabai. Harga cabai cenderung menurun saat panen, sekitar 25 kg per kilo. Harga cabai naik jika tidak musim panen sekitar 60-90 ribu per kilo. Bagaimana harga berubah jika jumlah barang sedikit atau banyak? Jika pasokan banyak, harga turun. Jika pasokan sedikit, harga naik. Bagaimana konsumen merespon perubahan harga? Jika harga naik tajam, pembeli mengurangi jumlah pembelian. Sebagian beralih ke cabai jenis yang lain lebih murah.
Warung makanan menurunkan penggunaan cabai dalam masakan. Jelaskan hubungan permintaan, penawaran, dan harga berdasarkan data lapangan. Permintaan tinggi plus penawaran sedikit menjadi harga naik. Permintaan biasa plus penawaran banyak menjadi harga turun. Bagaimana reaksi Anda jika harga pulsa naik? Tentu saja saya merasa keberatan karena pulsa merupakan kebutuhan utama saya. Berdasarkan survei yang saya lakukan kepada pembeli, reaksi pembeli saat perubahan harga contoh produk yang saya gunakan yaitu jajan anak, pulsa, cabai, dan kopi saset. Produk mana yang permintaannya sensitif terhadap harga dan yang tidak? Yang sensitif adalah jajan anak, cabai, buah, karena pembeli bisa mengurangi atau mengganti dengan produk lain. Tidak sensitif contohnya pulsa, minyak goreng, beras, karena kebutuhan ini harus dibeli meskipun harga naik. Faktor yang membuat permintaan elastis atau inelastis. Ada pengganti atau tidak. Tingkat kebutuhan, porsi harga terhadap pendapatan, dan kebiasaan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan di pasar dekat lingkungan saya, apakah banyak pedagang atau sedikit produsen? Untuk sayur, pedagangnya banyak, termasuk pasar persaingan monopolistik. Untuk produk tertentu seperti gas LPG atau air galon hanya beberapa distributor, termasuk pasar oligopoli. Pertanyaannya, sebutkan contoh produk dan pedagangnya. Tomat, banyak pedagang di satu los pasar. Cabai, hampir setiap los pasar menjual. Gas LPG 3 kg hanya sampai 2-3 orang pengecer utama di daerah. Air galon ada 3 depo yang menguasai penjualan. Analisis struktur pasar berdasarkan karakteristik. Jumlah penjual banyak untuk sayur, pasar kompetitif, sedikit untuk LPG, pasar oligopoli, diferensiasi produk. Saya hampir sama kuantitasnya. Diferensiasi rendah.